Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas kebersihan dalam perspektif Al-Quran. Islam sejak 15 abad silam atau sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, sudah menawarkan solusi yang tepat dalam memberikan solusi penanganan lingkungan secara keseluruhan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang memberi keberkahan kepada seluruh manusia maupun alam semesta, sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengatur tentang kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan, karena kebersihan selain bagian dari iman juga merupakan pangkal dari kesehatan. Islam sangat memperhatikan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Perhatian Islam terhadap kebersihan dapat dilihat dari perintah bersuci sebelum melakukan ibadah sholat, tawaf, dan beberapa ibadah lainnya. Bahkan ulama Islam mengkhususkan bab tersendiri dalam kajian fikih tentang kebersihan. Memaknai kebersihan mempunyai kaitan yang erat dengan kesehatan. Salah satunya dengan membudayakan hidup yang bersih, baik itu kebersihan jasmani seperti pakaian, makanan, minuman, dan kebersihan lingkungan maupun kebersihan rohani yang merupakan syarat mutlak untuk hidup sehat. Banyak fakta di lapangan timbulnya penyakit yang diakibatkan lingkungan yang tidak higienis. Masyarakat tidak memperhatikan kebersihan lingkungan secara kolektif. Dampaknya sering menimbulkan penyakit seperti infeksi menular. Maka dari itu, dalam agama Islam sangat memperhatikan agar umat Islam untuk menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan diri sampai dengan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman, serta terhindar dari berbagai penyakit. Menerapkan budaya hidup bersih dalam lingkungan masyarakat diperlukan adanya suatu pemahaman yang kuat, sehingga sikap kesadaran dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat terhadap lingkungannya. Di samping itu, kebiasaan cara hidup bersih dalam diri masyarakat juga dibutuhkan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih melalui tindakan atau perilaku yang nyata. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya saling memahami dan menyadari terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan, di mana masyarakat diedukasi bahwa menjaga kebersihan akan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Begitu juga dalam melaksanakan ibadah, ia akan terasa lebih nyaman ketika terbebas dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersih. Perintah hidup bersih dalam Islam dapat dipahami melalui berbagai ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan pakaianmu bersihkanlah, dan
perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4-5. Berdasarkan ayat tersebut, maka membersihkan diri baik secara fisik maupun jiwa merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Sehingga dengan kondisi bersih, segala aktivitas ibadah yang dilakukan tidak akan sia-sia dan ibadah yang dilakukan dapat terlaksana dengan khusyuk dan tenang. Ayat tersebut dikaitkan dengan ibadah secara keseluruhan. Bahkan dalam menjaga lingkungan bersih menjadi bagian dari komponen kehidupan manusia yang paling esensial. Sehingga Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan dari skala yang paling kecil sampai pada skala yang paling besar. Perintah hidup bersih tersebut tidak hanya terbatas pada kebersihan pribadi dalam hal berpakaian, namun juga mencakup kebersihan lingkungan sekitar. Pada kenyataannya, perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sangat jauh dari yang diharapkan. Problem sosial mengenai kebersihan lingkungan masih menjadi PR bersama. Atau bahkan di negara kita secara keseluruhan, jangan belum ada yang mampu menyelesaikan terkait dengan problem lingkungan karena ketidakdisiplinan masyarakat dan perhatian tentang pentingnya menjaga lingkungan di wilayah sendiri. Perspektif Al-Quran tentang konsep kebersihan lingkungan. Kebersihan dalam ajaran Islam diistilahkan dengan toharoh atau suci. Istilah toharoh berkaitan dengan kebersihan yang bersifat lahiriah atau jasmani dan maknawiyah atau rohani. Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah. Karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Islam sangat memperhatikan kebersihan baik secara fisik maupun jiwa. Bahkan kondisi bersih dan suci ini menjadi syarat dalam melakukan sebagian ibadah. Selain penting menjaga fisik dan jiwa agar tetap bersih, Islam juga mewajibkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitar dari kotoran agar tetap bersih. Banyak sebab kenapa Islam memberikan perhatian tentang kebersihan, sebagaimana yang disebutkan Yusuf Qaradawi. Salah satunya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat lain, Allah berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat-ayat tersebut di atas menganjurkan untuk selalu menggunakan pakaian yang bersih dan indah di setiap akan melaksanakan ibadah sholat, sehingga dalam beribadah akan merasa lebih nyaman dan khusyuk. Begitu juga dengan kebersihan tempat-tempat ibadah seperti masjid ataupun musola yang harus dijaga kebersihannya, karena digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sejak awal kita diajarkan untuk menjaga kebersihan. Sholat merupakan pondasi keimanan seseorang. Semakin kita menjaga sholat dan memahami makna di baliknya bahwa sholat akan menjaga dari perbuatan keji dan mungkar, maka semakin memahami pula bahwa aspek-aspek lain yang menyertai syarat sah sholat menjadi perhatian dalam kehidupannya, baik kebersihan dari aspek fisik maupun kebersihan dari lingkungan. Larangan masuk masjid bagi mereka yang tidak dalam keadaan suci sangat tegas disebutkan melalui firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musyafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Quran Surat An-Nisa ayat 43. Hakikat kebersihan dalam Islam adalah menghendaki umatnya agar menjaga kebersihan secara menyeluruh, baik itu kebersihan jasmani maupun rohani. Dan tidak hanya terbatas pada kebersihan pribadi saja, tetapi mencakup kebersihan lingkungan sekitar yang meliputi berbagai tempat, baik itu tempat ibadah maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasa digunakan dan dimanfaatkan masyarakat luas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Islam mengajarkan umatnya secara bersuci dan menjaga kebersihan melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, yang merupakan pedoman dan panduan hidup manusia untuk mencapai kehidupan yang baik. Dan setiap upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mewujudkan kebersihan terhadap pribadi maupun lingkungan akan bernilai ibadah, karena kebersihan itu bersumber dari iman. Alhamdulillah, untuk pembahasan tentang kebersihan dalam perspektif Al-Quran sudah selesai untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Dan apabila banyak salah dalam penyampaiannya, mohon maafnya. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang taat kepada perintah-perintahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.